Flashlight-nya juga boleh matiin. Ya, kita saksikan video berikut ini. Nggak kerasa ya, udah lama juga mama meninggal. Padahal kayaknya baru kemarin kita masih sama-sama. Tapi ternyata bisa juga ya aku menjalani hidup ini. Oke, yuk semangat, semangat. Pak, Josia berangkat kerja dulu ya Pak. Iya Jos, hati-hati ya. Loh kok kenapa biaya kirimnya sangat mahal, tidak masuk akal. Ayo jelaskan mengapa begini. Tahun ini jadi rugi, bikin saya pusing. Biaya ini harus turun 7%. Baik, siap laksanakan. Saya usahakan 7%. Padahal pilihan Bu Alis sudah paling bagus dan juga murah. Tahu deh, padahal ini kan udah yang paling murah ekspedisinya. Udahlah, biarin aja. Ekspedisi kita kan udah yang the best. Oh, ini janggalnya. Oh, 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 oh. Mahal dipilih. Oh, oh. Kalau nggak salah, besok Bu Alis pergi deh nemuin ekspedisi itu. Hah? Kemana? Kalau nggak salah dengar sih, ke Cafe Square Bar, Mas. Gimana kalau kita ganti vendor yang lama karena harganya lebih mahal? Saya sangat setuju dengan pendapat kamu. Kenapa tidak dari dulu? Dia yang ngotot untuk vendor itu. Oh, kok saya Bu? Buktinya, kamu kan yang selalu pesan vendor itu. Coba lihat, ini juga tanda tangan kamu kok. Tapi kan saya cuma menjalankan perintah Ibu aja. Hah? Kok perintah saya? Coba, mana buktinya? Nggak ada tuh tanda tangan saya. Tapi Ibu yang selalu minta saya jalan tanpa tanda tangan. Saya punya bukti-buktinya. Lalu saya rasa kayaknya ada kecurangan di sini antara orang dalam kita dan pihak vendor, sehingga harganya bisa sangat mahal. Jadi maksud saya mengganti vendor itu sesuai arahan Bapak. Oke, cukup Jos ya. Yang kayak gini masih dipertahankan, Pak. Dengan berat hati saya sampaikan
apa salahku? Ku tidak tahu. Salahmu tidak capai targetmu. Silakan kamu bereskan semuanya. Tapi Bu, saya kan hanya menjalankan tugas saya saja, dan saya juga mengungkapkan kebenaran yang ada. Ya, sangat disayangkan ya Mas, harus kayak gini. Padahal Mas Jo orang yang paling baik dan jujur di sini. Saya ikut sedih Mas Jo. Semoga Mas Jo dapat yang lebih baik ya. Papa, Permisi Pak, bisa kita bicara di luar? papa saya kenapa dok? Papa kamu kena serangan jantung lagi. Untung masih bisa tertolong. Saya lihat riwayat jantung papa kamu semakin hari semakin buruk ya. Jadi saya sarankan untuk segera dioperasi. Apa? Operasi? Berapa biayanya dok? Biayanya kurang lebih 300 juta. Coba tolong kamu pikirkan dulu ya. Nanti segera hubungi saya. Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan?
Jos, gimana keadaan bokap? Bokap kena serangan jantung lagi. Tapi puji Tuhan masih bisa tertolong. Kata dokter sih perlu segera operasi. Rasanya tuh kayak bertubi-tubi banget, bro. Gue baru diberhentiin kerja, padahal gue udah lakuin semua yang diminta. Gue udah jujur, tapi gue dinilai gak capek target. Sekarang gue mesti gimana coba supaya bisa biayain operasi bokap? Percaya janji Tuhan tak akan mudah bila bersandar pada kekuatan kita. Mengimani firman Tuhan tak akan mudah di saat cobaan menepa. Tapi ingatlah Tuhan Yesusku tak pernah berubah, selalu setia. Tetap percaya Dia yang berkuasa, firman-Nya hidup selamanya. Amin. Makasih ya, bro. Ya udah, yuk kita doa. Halo Jos, gimana kabar kamu? Baik, Om. Om gimana kabarnya? Puji Tuhan, Om baik Jos. Oh iya, kamu di mana Jos? Di rumah sakit, Om. Loh, siapa yang sakit? Iya, Papa Om. Papa serangan jantung lagi. Ya Tuhan, terus gimana kata dokter? Iya, Om. Dokter sarankan untuk dioperasi secepatnya. Berapa biaya yang diperlukan? Sekitar 300 juta, Om. Aduh. Oke Jos, semoga Bapak cepat sembuh ya. Om dukung dalam doa juga. Amin. Makasih banyak ya, Om. Pergi dariku sejak pertama kau ciptakanku, dan tak pernah kau tinggalkanku. Tuhan, ku kagum padamu. Selalu berkata, aku menyertaimu, dan engkau
Halo Jos, biaya operasi udah lunas ya Jos. Papa bisa dioperasi segera. Apa? Terima kasih Om. Makasih banyak bantuannya. Gak apa-apa Jos. Om yang udah banyak utang budi sama Papa. Papa sangat sayang dengan Om. Dulu, Papa yang tolong Om sampai Om bisa kenal Tuhan. Papa sangat berjasa dalam hidup Om. Papa yang bantu saat Om sakit keras dan usaha Om mau bangkrut. Roh Kudus ngingetin bahwa saat ini saat yang tepat untuk melakukan sesuatu untuk keluarga Papa kamu. Aduh Om, makasih banyak ya Om. Sekali lagi terima kasih. Iya Jos, sama-sama. Semoga operasi Papa berjalan dengan lancar ya. Pak, puji Tuhan, operasinya lancar ya Pak. Papa cepat pulih ya Pak. Pak, lihat deh, aku diterima di perusahaan yang lebih besar. Sekarang posisiku juga lebih tinggi dari yang sebelumnya. Jos, puji Tuhan Jos. Ya Pak, ini jadi kado Natal kita tahun ini. Iya Jos. Oh iya, ayo kita siap-siap. Bentar lagi orang-orang kesan kan akan Natalan di rumah kita kan. Ayo Pak. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang-Mu menyinari langkahku. Ku berjalan penuh kepastian, sebab ku yakin Engkau bersamaku. Ku tak takut, ku tak gentar. Kau berjalan di depanku. Engkau dahsyat, Engkau hebat. Kau memberiku kemenangan. Ku angkat tanganku, ku naikkan syukurku. Engkau Tuhan di pihakku. Hancurkan semua musuhku, meninggikanmu dan memuliakanmu. Engkau Tuhan yang terbesar, yang berkuasa atas hidupku. Atas hidupku. Berikan tepuk tangan lagi dong buat aktornya. Aktornya masih di BSD lagi Natal kesan dia. Shalom, apa kabar teman-teman semua? Luar biasa, senang banget bisa ngelihat teman-teman semua lagi di sini. Hari ini kita walaupun di luar masih hujan, tapi gue percaya kita punya Allah yang besar dan kita bisa menikmati terang yang besar itu. Amin. Alright deh. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Ayat dasar kita ada di Yesaya 9 ayat yang kedua. Kita baca bersama dengan suara nyaring. Oke? 1, 2, 3. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman. Teman-teman, sebuah atribut yang dicatat oleh Nabi Yesaya di Yesaya 9 ayat 2 ini mengatakan bahwa Yesus adalah terang besar, terang yang dijanjikan akan hadir di dunia ini. Dan itu digenapi dan oleh Yesus sendiri dia menggenapinya dan mengatakan bahwa akulah terang. Di dalam Yohanes 8:12 ayat 20 Yesus mengulangi dan dia menyebutkan dirinya akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kalau kita berbicara tentang orang Yahudi, orang Israel yang menjadi umat pilihan Allah. Orang Yahudi sendiri jika kita berbicara tentang terang, konotasi mereka tuh nggak jauh dari apa? Dari terang yang saat ada di padang. Saat Musa memimpin bangsa itu. Yaitu tiang awan dan tiang
api. Saat siang itu adalah tiang awan, saat malam gelap tiang api menudungi mereka. Tiang api membawa mereka di dalam kehangatan. Karena suhu di Padang itu kalau siang terang banget, jadi harus ditudungi awan biar nggak terlalu panas. Kalau malam dingin banget, makanya harus ditudungi oleh api supaya dia nggak terlalu kedinginan. Nah, Bapak, teman-teman sekalian, bagi orang Yahudi seperti itu. Gue punya satu pesan. Pada suatu malam, saat Perang Dunia Kedua, ada sebuah kapal induk Amerika Serikat. Kapal induk Amerika Serikat mengarungi lautan Pasifik, teman-teman. Nah, yang sedang berperang di situ adalah Amerika. Semua lampu dimatikan seperti keadaan sekarang. Gelap gulita. Kapten kapal menyuruh begini, matikan semua kapal. Biar saat kita mengarungi di laut, itu semua tidak dilihat oleh musuh. Tapi tiba-tiba radar menunjukkan bahwa ada satu kapal ini kapal induk tuh kapal besar ya, yang ada di laut. Pernah lihat film kan ya? Film itu ada landasan dan lain sebagainya. Kemarin gue baru nonton Top Gun gitu, dia ada kapal induk. Matikan semua lampu, kata kapten. Kita harus senyap biar musuh-musuh nggak melihat kita. Tapi di radar tiba-tiba muncul ada satu kapal kita yang belum mendarat, Cap. Gimana nih, Cap? Wah, punya pikir. Kira dia menyalakan. Kita harus nyalakan satu lampu. Kira-kira seperti itu. Dan biar kapal itu masuk ke dalam. Dengan pelan-pelan kapal itu masuk. Dan akhirnya kapal itu bisa sampai di kapal induk tersebut. Teman-teman boleh dinyalakan lagi. Terang itu sangat penting dalam kehidupan kita. Terang itu ada beberapa hal yang bisa mau gue bagikan di dalam terang ini. Sering kita mendengar istilah secercah harapan. Itu seperti ada sebuah lubang kecil yang penuh cahaya, menerobos masuk dalam ruang gelap atau ruang sesak dalam kehidupan kita. Di Tangsel, seminggu ini jemaat kita tuh banyak sekali yang sakit. Di sini semua sehat-sehat ya. Dari muka sih semua sehat-sehat. Paling cuma belum makan ini kelihatannya ini. Lapar-lapar matanya. Wah, semua sakit. Pertama sejujur itu ya, itu anak saya sakit batuk pilek. Lalu kena ke kami. Kalau dengar suara saya juga sekarang nih rada-rada bindeng. Lalu hari Rabu ada satu anak masuk rumah sakit. Rabu, Jumat, Sabtu ada lagi anak kecil masuk rumah sakit. Wah, jadi tadi kebaktian di Tangsel juga nggak terlalu banyak karena banyak yang tepar semua. Ada Natal sekolah minggu lagi. Waduh, semua ada yang demam segala dan lain sebagainya. Wah, bagi saya ini sepi sekali minggu ini, Tuhan. Ini gelap amat di sini ya Tuhan. Tapi terang itu penting. Terang itu sudah datang. Nah, lalu mengapa Yesus menyebut dirinya sebagai terang, teman-teman? Kenapa dia pilih predikat atau julukan terang? Dia sendiri mengatakan sudah dibuatkan oleh Yesaya. Dia sendiri bilang, akulah terang dunia. Yang pertama, boleh diklik, terang memberi kehidupan. Hal yang paling mudah dilihat dari terang memberi kehidupan adalah perlunya tumbuhan. Kita udah belajar biologi. Perlunya tumbuhan untuk terang dan cahaya itu untuk proses apa? Fotosintesis. Itu yang paling mudah. Ada suatu kehidupan dan pertumbuhan dari proses fotosintesis tersebut bagi sang tanaman. Teman-teman, gue adalah penggemar film juga. Ya, ada sebuah series yang ini udah tamat seriesnya. Seriesnya itu namanya Si. Pernah nonton nggak Si? Main Jason Momoa. Jadi intinya di keadaan itu diceritakan bahwa dunia ini kena virus wabah. Ini bukan corona. Virus wabah yang membutakan mata. Jadi semua orang matanya buta semua, nggak ada yang bisa melihat. Mereka punya pakai feeling gitu, jalannya tuh banyak kan pakai pendengaran. Seringnya berapa itu menunjukkan kedudukan dia gitu. Wah, kalau mau nonton boleh. Hasilnya apa? Hasilnya dunia yang begitu indah ya. Anggap aja ruangan ini. Ruangan ini disipel,
di dekor, itu udah nggak bisa lagi. Karena udah nggak ada lagi cahaya yang dipantulkan mata kita sehingga kita bisa melihat. Semua gelap, semua jadinya kotor, semua nggak berfungsi. Pakaian cuma itu-itu aja dan lain sebagainya. Terang, cahaya, itu penting untuk kehidupan. Yohanes 8 ayat 12 kita ulangi lagi sekali. Dan kita katakan bersama-sama dalam 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, memperoleh terang hidup. Yang kedua, alasan kedua kenapa Yesus bilang sama dirinya sendiri dan memberitahu kepada kita dia adalah terang. Yang kedua, terang memberi status baru bagi kita orang-orang percaya. Teman-teman pasti pernah membaca ini di Yohanes. Ada 7 ungkapan akulah yang diucapkan oleh Yesus dalam kitab Yohanes yang terkenal disebutan bahasa Ibrani-nya ego eimi. Salah satu beberapa di antaranya adalah akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35, diklik. Akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan dan hidup. Dan yang pasti akulah terang dunia. Akulah pokok anggur juga pernah dibahas di sini di beberapa khotbah. Nah, dari ke-7 ungkapan akulah ini ada 1 yang diturunkan kepada kita. Hanya ada 1 dari 7 ungkapan ini, akulah, akulah, akulah. Yesus mewartakan dirinya kepada kita di awal-awal pelayanannya, tetapi hanya 1 yang turun kepada kita, orang-orang percaya. Apa itu? Terang itu. Kamulah garam dan terang dunia. Cari di Alkitab, gak ada yang ngomong, kamulah roti hidup. Gak ada. Hanya Yesus. Kamulah jalan dan kebenaran. Gak ada. Cuma ada, kamulah garam dan terang dunia. Ada 1 predikat yang dari Tuhan Yesus turun kepada kita anak-anaknya. Terang dunia. Kita harus menjadi terang dimanapun kita berada. Wah, ini seru kalau ngomongin sama kita zaman-zaman kita. Karena kita umurnya nggak terlalu beda jauh. Yud di sini. Wah. Kalau begitu ada maksud khusus mengapa hanya terang yang diturunkan kepada kita. Apa arti dan maknanya? Sehingga terang ini kok bisa disematkan kepada kita sih? Kok kita jadinya sama seperti Yesus? Ada 2 yang mau gue bagikan secara cepat saja. Yang pertama, menjadi pewarta kabar baik. 2 Raja-Raja 5 ayat 1-5. Ini adalah kisah seorang anak perempuan, nggak usah dibuka, yang tertawan dari Israel yang menjadi pewarta kabar baik untuk tuannya yang bernama Naaman. Ini cerita tentang Naaman. Pasti kita semua sudah tahu. Tapi gue mau cuplik ada 1 kejadian yang sangat luar biasa. Naaman adalah panglima yang sangat besar. Dia mempunyai kedudukan yang tinggi. Tetapi di Alkitab juga mencatat ada seorang gadis kecil yang bahkan tidak disebut namanya. Dia mewartakan kebaikan dan dia memberanikan diri untuk mewartakan Yesus Kristus. Dia bilang, Naaman, kalau kamu mau sembuh, cobalah pergi ke sana. Di situ ada pelayan Tuhan, siapa tahu dia bisa doa sama Tuhan dan engkau disembuhkan. Dari orang tawanan kecil, misal kita punya ART ngomong kayak gitu, dianggap gak sih sama kita? Lo ngomong-ngomong kayak gitu, gua nih pengetahuannya lebih banyak daripada lo. Gua nih kenalannya lebih banyak daripada lo. Setelah gue pikir-pikir, anak kecil ini yang menjadi tawanan, itu juga mempunyai hidup sebagai terang. Kalau kita nggak punya hidup sebagai terang, kalau kita nggak punya namanya influence, kalau kita ngomong sama orang yang lebih senior daripada kita, lebih apa daripada kita di atas, ya kita nggak akan didengar. Tetapi ini ada Naaman langsung bilang, oh ya, itu ya Allah yang besar itu. Oke lah, mari kita ke sana. Dengan mudahnya dia bisa ke sana dan bahkan membawa beberapa persembahan. Marilah kita menjadi pewarta-pewarta kabar baik. Apa itu Injil? Kelahiran Yesus yang kita peringati, kematian Yesus, kebangkitan, dan kenaikan Yesus. Itu yang harus menjadi bagian dalam kehidupan kita. Di mana kita bisa mewartakan. Kita kasih tahu teman-teman kita, dimanapun kita berada. Mari kita beritakan kabar baik, kabar Injil.
Kan kalau kita ngumpul nadanya negatif terus. Nadanya gitu-gitu terus, ngegosip terus, ngomongin terus. Aduh, nggak akan maju-maju, bro. Nggak akan maju-maju, sis. Ayo pas lagi ngomong, situ udah kenal sih. Kita kunjungin yuk. Kita kunjungin yuk. Wah, itu lebih bersemangat setiap perkumpulan kita, setiap pembicaraan kita. Teman-teman, ada satu kisah tentang seorang yang mengajak temen. Si A ngajak si B. Datang dong ke gereja, Natalan nih, Natalan. Oh iya, Natalan. Iya, Natalan. Lalu diajakin sama gue, nggak pernah mau. Udah ini banyak alasan, nggak pernah mau. Sekali lah inilah. Ayolah, sekali. Kasih kesempatan, sekali. Pusing lah lama-lama dia. Si B bilang, oke lah. Gue ikutan sama lu ke gereja. Sekali ini aja. Sekali. Ya, oke, gue ikut. Dia masuk ke gereja berdua sama temennya. Masuk ke gereja, pujian, penyembahan. Oh, udah seru kan kayak tadi ya. Harapanku di dalammu. Udah bentuk nih, udah panas nih. Firman Tuhan, teman-teman. Wah, ini nih. Pasti nanti akan ada tantangan nih. Tuhan sudah bekerja dari pujian penyembahan. Dan firman Tuhan pada puncaknya. Teman gue selamat. Wow, seru. Datang gembalanya. Khotbah kayak begini. Ya, firman pada hari ini saya ambil dari Kejadian 5, yaitu tentang bagaimana kita akan melihat orang-orang di perjanjian lama mencapai usia lalu dia mati, dan lalu dia mati lagi, dia mati lagi. Kejadian 5 ayat 8 berbunyi seperti ini. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun lalu ia mati. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun lalu ia mati. Jadi Metusalah mencapai umur 969, ini paling lama Bapak Ibu. Lalu ia mati. Perlu saya baca terus? Intinya ia mati, ia mati. Wah, temennya gelisah teman-teman. Ya kamu baca ayatnya juga. Lalu ia mati. Ini. Lalu ia mati. Ini mana poinnya? Biasanya ada 3 poin yang kita bawa pulang. Lalu kita bisa sharingkan. Ini kenapa semua tentang kematian? Oh, dia gondok sama gembalanya. Oh, gembalanya biasa kalau udah beres kebaktian dia ada di depan. Salaman. Oh, di pas lagi bagian dia mau salaman. Oh, kesel dia sama pendetanya. Set, di luar temen-temen. Bener kan? Gue udah gak mau lagi ke gereja lu. Apaan? Masa? Khotbah. Ini. Mati. Terus lu mati semua. Wah, gak mau lah gue. Datang lagi ke gereja lu. Ya gue juga bingung kenapa gembala gue kayak gitu. Udah pulang. Pulang mereka teman-teman ke rumah masing-masing. Malamnya mereka tidur. Temen yang diajakin, ternyata dia tidurnya gelisah. Gelisah dia tidur, dia nggak bisa tidur. Ke kiri, ke kanan, ke depan. Setiap kali dia ke kanan, dia mendengar suara. Lalu ia mati. Dia coba ke kiri. Lalu ia mati. Dia ke depan, buka mata. Lalu kamu yang mati. Makin takut dia. Dia telepon temennya. Bro, itu ya pendeta ngomong firman. Merasuki gua. Lalu ia mati. Ada suara bilang, lalu kamu yang mati. Wah, nggak bener pendeta lu. Gua mau minta penjelasan. Kenapa dia bisa seperti itu? Oke. Wah, temennya nggak tahu. Oke. Besok kita telepon pendeta gua. Pagi-pagi dia udah datang ke pendeta. Pendeta, ini teman saya ngedenger khotbah pendeta yang padahal mah daring. Tapi dia ada mau pertanyaan, kenapa saya seperti itu ya? Dengar kata mati. Wow, pendetanya langsung tahu. Ini dia. Di sini pendetanya langsung ngomong, ya kamu harus hidup begini. Bahwa terang sudah hadir dan lain sebagainya. Ini dan temennya bertobat. Di saat kita
wartakan kabar baik. Bukan kita yang berbicara. Bukan kita yang mereka-rekakan suasananya. Nanti harus keren. Pak WL-nya harus loncat sampai ke atap. Bisa ngebawa teman-teman gua. Nanti masuk IG, di stories dan lain sebagainya, men. Lampunya kurang. Ini gitu anak. Gereja lu gak bisa di storiesin. Tapi biar Tuhan yang berbicara kepada kita. Ada teman-teman di sini mungkin nanti saat didoakan nyala lilin. Teringat teman-teman, oh ya ini. Tapi jangan dikasih ayat Kejadian 5. Kasih ayat yang lain. Lalu kamu mati. Makanya ke gereja, jangan termati. Oh jangan. Nggak datang beneran. Tapi biar Tuhan yang berbicara. Bukan lampu. Bukan acara. Bukan apa. Biar Tuhan sendiri. Yang kedua. Kita harus ada perubahan hidup. Hidup kita harus menjadi hidup yang benar. Yesaya 33 ayat 15 sampai 16. Kalian baca 15, saya baca 16, oke? 15 dalam 1, 2, 3. Orang yang hidup dalam kebenaran dialah seperti orang yang tinggal aman di tempat-tempat tinggi. Bentengnya ialah kubu di atas bukit batu. Rotinya disediakan, air minumnya terjamin. Terang juga memiliki konotasi akan kebenaran, teman-teman. Dan hidup dalam kekudusan, serta kejujuran di dalam masa muda kita. Mari kita hidup saleh, benar, jujur, transparan, dan lain sebagainya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai terang dalam hidupnya, pastilah harus hidup dalam keadaan yang transparan, genuine, berintegritas, tidak dalam kegelapan. Mau itu masa lalu atau keadaan dosa yang ditutupi, ataupun dosa kesayangan kita. Mari kita harus reveal kepada Tuhan. Ada sebuah kisah lagi teman-teman. Seorang CEO ingin mencari suksesinya. Dia memanggil ring satunya, ada 5 orang dia panggil, ke sini kalian 5 orang. 5 orang berjejer, secara cepat saja dikasih pot yang sudah berisi benih-benih. Siapa yang bisa menumbuhkan benih ini, nanti 5 bulan lagi balik ke saya. 5 bulan bawa potnya ke saya. 5 orang itu undur diri, rawat sedemikian rupa, 5 bulan dipanggil. Ya, sudah 5 bulan balik lagi, kata sang CEO, saya mau melihat hasil dari tanaman kalian. Saat datang teman-teman, tanamannya beda-beda. Ada yang jeruk limau, ada yang duren setengah jadi, ada yang kesemek, ada yang apa, tapi ada satu yang gak ada apa-apa. Satu-satu, ya, dari yang situ, ya, dari yang jeruk, maju. Gimana kamu merawat ini? Iya Pak, saya merawat ini, saya pupuk, saya ini. Oke. Kamu, durian, iya, ya saya pupuk, saya ini, saya berikan yang terbaik Pak. Saya berikan pupuk yang paling mahal. 3, yang keempat, dan kelima. Mati kan? Oke. CEO-nya bilang, kamu kurang ajar, saya udah kasih benih, kamu nggak rawat. Lalu orang itu bilang, Pak CEO, Pak Ketua, lo kan memang benihnya mati Pak. Saya mau gimana-gimana juga nggak akan bisa tumbuh. Kecuali kalau benih itu diganti. CEO itu langsung bilang, betul. Next, kamu yang akan menjadi suksesi saya. Yang lain tetap pada posisinya. Ternyata diganti benihnya. Udah tahu, ini benihnya diganti. Teman-teman mungkin dalam pekerjaan kita susah untuk menegakkan kebenaran itu, kayaknya kebenaran itu susah. Tapi biarlah benar-benar kita hidup sesuai apa. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak. Kita harus hidup dalam terang. Kalau ya katakan ya, atau tidak katakan tidak. Itu juga di sekolah kita. Mari kita jujur dan apa adanya. Mazmur 139 ayat 23 sampai 24 berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Mari kita bangkit berdiri bersama teman-teman. Biar firman yang sederhana ini mengingatkan kita bahwa terang yang besar itu telah turun ke atas kita.
yang terang itu sendiri Tuhan sematkan bagi predikat kita anak-anak percaya. Biar kita bisa menyinari kehidupan dunia ini yang gelap. Dimana kita harus menjadi orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur, transparan di dalam setiap kehidupan kita maupun itu di pekerjaan dan sekolah kita. Saya percaya tahun 2023 yang kira-kira orang bilang itu akan menjadi gelap dan lain sebagainya, kita sebagai terang-terang Tuhan boleh timbul, boleh memberikan dampak bagi sekitar kita. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saya undang teman-teman PK dan koordinator untuk bisa maju ke depan menyalakan lilin yang ini. Dan teman-teman juga menyiapkan lilin yang ada di tangan kalian saat tadi datang ke sini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Bait pertama. Malam kudus, sunyi senyap. Bait kedua, hai lihatlah. Hai lihatlah di Efrata, terang besar turunlah, waktu tanda surgawi megah. Puji Yesus karena cintanya. Ingat dunia yang gelap, ingatlah dunia yang gelap. Mari kita bergumam bersama, lebih pelan lagi musik. Atau berbicara tentang kasih, biarlah kasih itu mengikuti setiap kehidupan kita. Orang yang besar Tuhan datang kepada kita. Biarlah kita menjadi terang dimanapun kita menjadi, dimanapun kita bertanggung jawab, dari pekerjaan kita, pelayanan, rumah kita, akan di pendidikan kita. Terima kasih Tuhan, segala sesuatu yang telah Kau berikan, yang Kau mau datang ke dunia ini untuk menjadi sama dengan manusia, nanti mati menebus dosa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kita silakan Tuhan.
Berlin dan Bu Maria untuk berdoa. Bapa, kami bersepakat saat ini Tuhan, anak-anak muda-Mu Tuhan, mau berdoa bagi bangsa, negara, dan kota kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, damai-Mu ada bagi bangsa Indonesia Tuhan. Sukacita Natal ada bagi bangsa Indonesia Tuhan. Kami minta terang-Mu yang besar Tuhan di tahun 2023 Tuhan. Ada bagi bangsa ini. Kami anak muda-Mu menjadi terang, menjadi pemimpin-pemimpin bangsa Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Berdoa untuk para pemimpin Tuhan Yesus, dimanapun mereka Tuhan, beri hikmat kebijaksanaan memimpin bangsa ini Tuhan Yesus ya Bapa, melewati prediksi-prediksi yang gelap Tuhan. Kami yakin bangsa Indonesia menjadi terang Tuhan di antara bangsa lain Tuhan. Berdoa juga untuk setiap suku bangsa yang lebih lagi mengenal Tuhan ya Bapa. Pakai kami Tuhan supaya banyak Tuhan warga Indonesia mengenal Tuhan. Kami menuai jiwa di bangsa ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus ya Bapa. Kami percaya. Berdoa juga bagi kota kami Tuhan, Bogor Tuhan. Lindungi Tuhan dari mara bahaya, penyakit atau apapun juga, bencana apapun kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Ada terang besar bagi kota Bogor Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya perekonomian maju Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Gereja-gereja di Bogor juga semua berkembang maju Tuhan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa Tuhan. Amin Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga bersatu hati, kami saat ini berdoa untuk jemaat di tempat ini Tuhan, dan setiap satelit yang ada Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat Bogor, Tangsel, Depok Tuhan Yesus. Kami syukur karena Kau mengasihi jemaat ini Tuhan Yesus. Dan kami berdoa biar setiap jemaat boleh berjalan di dalam terang-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan menerangi setiap langkah mereka Tuhan. Memasuki tahun depan Tuhan, kami percaya Tuhan, buat terang-Mu ada bagi setiap jemaat-Mu Tuhan Yesus. Mereka boleh berjalan di dalam kebenaran, di dalam terang-Mu Tuhan. Mereka tidak berjalan di dalam kegelapan Tuhan Yesus. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, lindungi Tuhan setiap jemaat Tuhan Yesus dengan perlindungan daripada-Mu Tuhan, dari setiap sakit penyakit Tuhan, dari setiap mungkin keadaan ekonomi yang buruk. Kami percaya Tuhan Yesus, Tuhan akan menjagai Tuhan, biar setiap jemaat boleh terus diberkati Tuhan, dalam setiap pekerjaan mereka, dalam setiap ekonomi usaha mereka Tuhan, dalam setiap keluarga mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Tuhan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, ucap syukur Tuhan untuk jemaat di tempat ini, biar Tuhan tambahkan terus jiwa-jiwanya Tuhan Yesus. Setiap satelit yang ada boleh semakin berkembang Tuhan, mereka boleh banyak menuai jiwa-jiwa Tuhan Yesus. Mari Tuhan akan kirimkan jiwa-jiwa Tuhan di setiap gereja di tempat ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami juga teringat akan keluarga kami Tuhan Yesus. Ucap syukur Tuhan, di mana Engkau tempatkan kami, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami percaya itu yang terbaik bagi setiap kami Tuhan. Kami menyerahkan Tuhan untuk keluarga kami Tuhan. Mereka boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, menjadi keluarga yang harmonis Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk setiap mereka yang belum mengenal Engkau Tuhan. Mari Tuhan, biar terang-Mu Tuhan boleh menerangi setiap mereka Tuhan. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan atas keluarga kami Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu atas keluarga kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, sisi rumah kami boleh percaya kepada Engkau dan menyembah Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat Tuhan Yesus. Pakai hidup kami Tuhan boleh menjadi saksi-Mu Tuhan, menjadi alat untuk boleh membawa keluarga kami Tuhan datang kepada Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan untuk jemaat dan keluarga kami ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan bait yang ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, siapa yang belum lelap, ayah bunda yang tinggal terus, jaga anak yang maha kudus. Ada dalam malam, ada di dalam malam. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah. Terima kasih untuk terang itu Tuhan. Kami percaya hidup kami di dalam-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati Tuhan katakan amin. Silakan matikan lilinnya. Silakan duduk dan kita kasih tepuk tangan untuk pelayanan Kosaron. Terima kasih untuk Kosaron yang udah membagikan siap firman-Nya. Gimana teman-teman, pasti terberkati kan? Nah, kita sebelum
masuk ke persembahan, boleh untuk teman-teman yang pertama kali hadir untuk mengangkat tangannya. Nanti tim hospitality akan menyapa setiap teman-teman yang baru pertama kali hadir. Ya, ada yang di sebelah kiri, boleh tim hospitality menyapa setiap teman-teman yang kita baru. Ya, teman-teman yang baru pertama kali hadir, kita welcome untuk teman-teman yang baru hadir. Nanti sebelum pulang boleh beramah-tamah dengan tim hospitality lebih dulu. Oke teman-teman, boleh juga sambil dipersiapkan untuk persembahannya. Nanti kita mau sama-sama baca juga ayatnya. Itu di Mazmur 54 ayat 8. Dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu, bersyukur sebab namamu baik ya Tuhan. Oke teman-teman, sebelum kita memberikan persembahan, nanti kita minta tolong jangan boleh dong. Tuhan, terima kasih Tuhan atas firman yang sudah kami dengar juga ya Tuhan, dan juga untuk pertemuan video yang sudah kami saksikan Tuhan, biar semuanya itu dapat menjadi remah dan kekuatan dalam kehidupan kami. Semua kami akan memberikan Tuhan setiap persembahan-Mu Tuhan, biarlah persembahan kami dapat berguna bagi menderek kerajaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan setiap persembahan kami hanya ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Siakan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siakan di gunung, hadirnya Al-Masih. Tukang gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Oke, shalom semuanya. Weh, ini dari tadi kelihatan banget semangat banget. Diberkati banget ya hari ini ya, puji Tuhan. Jadi kita akan mendengarkan pengumuman. Jadi minggu depan masih ada ibadah ya, masih ibadah akan dilayani oleh Kak Eva. Jadi siap-siap minggu depan kita akan ibadah lagi di tempat ini pukul 13.31. Remaja juga masih ada kebaktian juga ya jam 11. Oke, selanjutnya adalah kesan. Kesan juga masih diadakan. Lalu program Natal kesan juga akan disampaikan oleh pemimpin kesan masing-masing. Jadi teman-teman siap-siap ya. Lalu doa remaja, doa youth masih tetap diadakan setiap Kamis, Sabtu, dan hari Minggu. Jadi teman-teman, ayo sama-sama kita bergabung juga, biar sama-sama kuat lagi ya. Kita berdoa bareng-bareng sesuai dengan jadwal yang ada di sini. Oke, selanjutnya, nah ini yang paling ditunggu-tunggu. Teman-teman yang udah daftar nih, dan yang belum daftar juga, tanggal 14 itu terakhir kita ada kelas dasar kekristenan tahun depan. Nah, ayo sama-sama nih biar satu kelas ya tahun depan ya, daftar lagi. Oke, setelah ini kita kan ada games dan juga ada door prize. Nanti sebelum pulang, lilin yang sudah dinyalakan tadi ditukar sama snack. Oke, di depan sana. Jadi lilinnya ditukar dengan makanan Natal. Oke, sampai jumpa lagi minggu depan. Bye. Halo, saya Rahel, saya peserta DK Angkatan 64. Sebagai seorang pelajar, setelah mengikuti DK, saya sudah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat saya, sehingga saya tidak perlu khawatir akan masa depan saya. Halo, nama saya Rizky, Angkatan DK sebelumnya. Selama mengikuti kelas DK ini, banyak perubahan hidup yang saya alami. Saya sudah meninggalkan cara hidup yang lama dan saya sekarang belajar hidup sesuai dengan firman Tuhan. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Gereja kita memiliki visi yang khas dan mudah diingat, namun memiliki arti yang mendalam.
yaitu menjangkau, memuridkan, dan mengutus. Hal ini sesuai dengan Matius 28 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi, "Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka tentang segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu." Pemuridan merupakan suatu tugas wajib bagi setiap gereja, di mana pemuridan ini memiliki pengertian sebagai suatu pola memuridkan agar menjadi serupa dengan Kristus. Pola ini membentuk suatu mata rantai yang tidak boleh terputus. Maka dari itu, gereja kita kembali mengadakan kelas pemuridan, yaitu dasar kekristenan. Yuk teman-teman semua yang belum mengikuti kelas DK, saya mengundang teman-teman sekalian untuk segera daftar dan mengikuti kelas DK ini. Ayo Bapak Ibu yang belum mengikuti kelas DK ini, segera daftar di angkatan sekarang ini. Nah, karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang belum mengikuti kelas dasar kekristenan, dengan ini saya mengundang untuk segera mendaftar. Kelas dasar kekristenan angkatan 65 akan dimulai pada tanggal 15 Januari 2023. Mari Bapak, Ibu, Saudara segera mendaftar di kelas dasar kekristenan. Tuhan Yesus memberkati. Halo, shalom semuanya. Happy Sunday. Happy Sunday. Happy Sunday dan juga Merry Christmas pastinya ya teman-teman semua. Oke, nah ini kayaknya hari ini nih vibes-nya sukacita banget ya Ci, teman-teman. Harus sukacita dong, soalnya hari ini kita mau ngerayain hari kelahirannya Tuhan Yesus. Dan yang pastinya juga harus sukacita teman-teman, soalnya kita mau bagi-bagi hadiah door prize. Oke, nah kita tiba nih di sesi door prize. Nah untuk itu boleh teman-teman kasih tepuk tangan yang meriah dulu dong. Oke deh teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung mulai ya. Jadi nanti akan ada beberapa games. Nah dari games pertama ini, games pertama yang akan kita mainkan yaitu adalah tebak lagu, teman-teman ya. Oke, nanti akan ada 2 lagu yang dimainkan, masing-masing satu-satu jadinya ya teman-teman ya. Nanti dimainkan oleh pemusik dan teman-teman bisa tebak kira-kira ini lagu apa ya gitu teman-teman ya. Betul, oke, teman-teman ya, bisa langsung angkat tangan aja. Betul, ya, jadi kalau udah tahu jawabannya langsung angkat tangan, jangan berlama-lama, nanti kalian disalip sama orang kan gak enak ya teman-teman ya. Oke, gitu, disalip. Langsung aja tipe musik. Oke, langsung. Apa ya ini ya, lagu apa ya Phil ya? Ada yang tahu gak nih teman-teman? Ayo, ada yang bisa nebak? Ini kasih clue gak ya kita ya? Ini lagu sekolah minggu gak sih Ci? Nah, udah ada ya? clue-nya nih, lagu sekolah Jadi minggu. ini biasa dinyanyiin pas kalian masih sekolah minggu. Ayo, coba diinget-inget lagi, nostalgia lagi waktu sekolah minggu. Boleh masih dimainin lagi? Ya, boleh di sekali lagi dimainkan. Oke, ada yang tahu? Bisa boleh jawab, langsung yang angkat tangan aja. langsung angkat tangan. Ayo, ada hadiah yang boleh. lagi. Boleh, silakan. Boleh berdiri. Boleh. Jawabannya? Betul. Silakan maju ke depan. Oke, boleh langsung lanjut lagi ke lagu yang kedua. Oke, langsung lanjut ke lagu yang kedua. Apa ya? Aduh, ini ya. Aduh, lagu ini. Oke, ada yang tahu? Ya. Boleh langsung angkat tangan? Bapak, silahkan. Iya, betul. Oke. Jadi kedua teman kita akan mendapatkan voucher belanja dan voucher belanja dari Matahari. Yeay. Nah, teman-teman hadiahnya masih banyak. Jadi kalian jangan mau kalah ya semuanya Tunggu ya. dulu di atas, Kalau nanti misalkan akan dokumentasi. mau- Boleh? Oke, sekarang kita lanjut ke games yang kedua ya teman-teman. Yang ulang tahun di bulan Desember, tanggal 25. Oke, adakah teman-teman yang ulang tahun tanggal 25 Desember? 25. Kalau ulang tahun Oke, tanggal 24 Desember.
Tanggal 23 Desember. Ya, ada yang merasa? Ada yang merasa? Boleh? 23 Desember? 24. Oke, boleh maju ke depan. 24. Oke, boleh maju ke depan. Kak. Oke. Oke deh. Lanjut nih ya teman-teman ya. Betul. Tadi udah yang ulang tahun, selanjutnya yang ngajak temen. Nah, pasti di sini ada dong yang ngajak temennya. Coba aku mau tahu yang ngajak satu temen doang, ada? Ngajak satu temen ada? Wah, oke, ada 2 kandidat. Terus kita lanjut ya. Ada lagi nggak ya yang ngajak 2 temen? Ada yang ngajak 2 temen? Ada yang ngajak 2 teman? Siapa yang ngajak 2 teman? Oke, Mei. Ada lagi yang ngajak 3 teman? Ada lagi nggak nih? Ada lagi nggak nih? Wow, ada Cimet. Siapa itu ya? Anya ya, Anya. Oke, yang ngajak 4 teman mungkin. Ngajak 4 teman. Ada yang ngajak 4 teman? Yang ngajak 5 teman. Masih Anya nih paling atas, masih Anya. Oke, yang ngajak 6 teman. Wah. 7 teman deh, 7 teman. Oke, berarti yang paling banyak kali ini Anya. Oke, boleh maju ke depan. Oke, selanjutnya nih teman-teman nih. Sekarang teman-teman pegang lilinnya masing-masing. Nah, coba dicek di bawahnya ada stiker gambar lilin atau tidak. Ayo coba dicek, lilinnya kecil. Yang di lilinnya ada stiker lilin, silakan maju ke depan. Langsung maju ke depan, ayo yang di langsung maju ke depan. Lilinnya ada stiker. Ayo maju. Oke, langsung maju ke depan. Boleh maju ke depan. Oke, teman-teman yang ada stiker lilinnya ada sekitar 10 orang, silakan maju ke depan. Oke. Wow, rame ya. Oke, kita akan sambil bagi-bagi hadiahnya nih ya teman-teman. Oke, ya sama-sama. Oke, kita sambil lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan lanjut ke game selanjutnya. Yaitu game selanjutnya itu yang datang paling awal. Ini yang datang paling awal dinilai berdasarkan panitia ya teman-teman ya. Yang dilihat sama panitia siapa yang datangnya paling awal. Yang datang paling awal adalah Jonathan. Ada yang namanya Jonathan. Itu. Oh itu. Udah datang anaknya. Kamu ini bagus. Oke, jadi Jonathan ini datang paling awal ya teman-teman ya. Oke, sekarang game selanjutnya yaitu OOTD. Wah, pasti teman-teman datang ke data kita persiapin outfit banget ya. Nah, tema kita hari ini adalah traffic light, yaitu merah, kuning, dan hijau. Jadi aku mau lihat nih teman-teman yang mungkin outfitnya ada unsur merahnya, ada unsur hijaunya, ada unsur kuningnya. Boleh? Jadi untuk ini pemenangnya ada 2 ya, cewek 1 dan cowok 1. Coba Kak sambil dilihat-lihat. Oke, boleh dibantu juga kakak yang di belakang. Oke, boleh bantu juga dilihat nih sama kakak-kakak yang di belakang. Yang mana? Yang tengah? Kakak yang tengah. Oke, boleh maju ke depan. Oke, mungkin cowok ya, satu lagi cowok. Oke, ini gimana? Oke. Oh, mungkin outfitnya. Oke, boleh semuanya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut sekarang. Teman-teman tahu nggak sih duduk paling depan itu tuh ada privilege-nya juga loh. Nah, jadi aku mau milih nih yang duduknya paling depan, kira-kira yang beruntung siapa ya nih yang duduknya di depan. Mohon maaf ya untuk para pelayan, bukan yang di sebelah sana, yang deretan sini dulu ya. Deretan sini, kira-kira siapa ya yang beruntung ya? Yang ada stikernya, oke. Udah. Yang belum? Oke, sorry. Claudia. Oke, silakan maju ke depan. Oke, sekarang games yang terakhir ya teman-teman. Jadi hadiahnya tinggal 1 lagi. Sekarang teman-teman boleh lihat ke atas. Ada ornamen bola-bola ya. Coba boleh dihitung nggak bola-bolanya ada berapa nih yang ada di atas? Iya, siapa yang paling cepat langsung angkat tangan. Langsung angkat tangan. Wah, siapa? Wah, siapa?
hadiahnya udah banyak banget ya yang kita bagi-bagi. Betul. Jadi congrats buat teman-teman semua. Sekarang kita akan dokumentasi dulu ya teman-teman. Iya, kita dokumentasi. Boleh ya. maju ke depan? Oke, agak geser, maaf. Iya, maju geser. Geser. Boleh geser. Boleh. Agak ke sini, maaf. Agak ke sini, kita akan dokumentasi. Ya. Oke, boleh. Agak ke sini maju. Oke, kita akan foto bersama dulu ya. Geser ke kanan 1 langkah. Oke. Boleh geser dulu, maaf. Geser. Oke, boleh ada satu yang ke belakang, maaf. Yang lilin yang bawah. Yang ada stiker lilin. Yang belum dapat hadiah, oke. Oke. Ada stiker lilinnya. Yang stiker lilin? Oh, bukan, sorry. Bukan ya. Yang stiker lilin. Ada lagi yang di bawah lilinnya ada stiker. Oke. Yang di bawah lilinnya ada stiker, coba dicek. Oke, coba. Yang belum dapat hadiah siapa? Oke, yang belakang udah dapat hadiah semua? Oh, belum Anya. Anya membawa teman. Oke, ada yang udah dapat? Oke, udah. Ada lagi yang belum dapat nih? Oh, yang datang pertama. Oke, ya. Oke, teman-teman. Ada lagi? Oke, ada lagi yang belum dapat hadiah? Yang di bawah. Udah ya? Renata. Udah. Oke, ini. Oke. Udah nggak apa-apa. Oke, nanti kita berfoto bersama dulu ya. Bersama dulu ya. Oke, teman-teman udah siap semuanya nih buat foto ya. Oke, udah kelihatan semua? Oke. Kurang dapat? 3. Oke. Ya, jadi pastiin teman-teman kelihatan ya di kamera atau mungkin boleh switch? Gak apa-apa. Ayo. Biar kelihatan nih. Boleh switch? Ya, boleh maju? Oke. Boleh tukeran? Anya di depan? Oke, jadi pastiin teman-teman kelihatan ya di foto. Oke, kita mulai foto. 3, 2, 1. Oke. Sekali lagi. Oke, thank you. Oke, silakan kembali ke tempat duduk teman-teman. Thank you teman-teman. Ya, terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang hari ini udah hadir. Congrats juga buat yang udah dapat hadiah. Nah, untuk teman-teman yang belum dapat hadiah tahun ini nggak jadi masalah. Nanti masih ada tahun depan lagi ya teman-teman ya. Betul, karena hari ini juga kita kan udah dapat firman Tuhan yang luar biasa memberkati kita semua ya teman-teman. Oke deh, kalau gitu teman-teman kita kembalikan lagi kepada Kosaron. Sampai ketemu di tahun depan. Oke, siapa yang minggu ini atau minggu depan pergi jalan-jalan? Nggak ada. Siapa yang nggak jalan-jalan? Nggak ada, ngangkat tangan juga. Siapa yang nggak tahu apa yang saya lakukan di sini? Mari kita bangkit berdiri teman-teman. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang besar. Engkau telah turun ke dunia ini menjadi terang bagi kami Tuhan. Biarlah kami juga menjadi terang bagi dunia ini Yesus, supaya kami dapat menjadi garam dan terang dimanapun kami berada, supaya kami dapat berbeda dengan dunia ini Yesus. Saat dunia melakukan cara-cara yang licik dan kotor, dan kami ingin terus transparan dan genuine di depan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Mari kita mengangkat kedua belah tangan kita dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Sekarang pulanglah, terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya kepadamu, dan apapun yang tanganmu perbuat pada minggu ini dibuatnya berhasil. Kemenangan ada padamu dan terang besar selalu menyertai engkau dimanapun engkau melangkah. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah
diberkati dan percaya. Katakan amin, amin. Merry Christmas guys. Jangan kemana-mana, kita nyanyi bareng dulu yuk. We wish you Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sekali lagi. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Sampai jumpa tahun depan teman-teman. Nanti perginya bisa lewat depan sini ya untuk mengambil snacknya. Sampai jumpa.